Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat readingan terbaru ataupun uploadan terbaru, yaitu dimulai pertanggal 22, 23, 24. Bisa dikatakan untuk 3 hari ke depan ya. Kalau harinya yaitu mulai hari Rabu, hari Kamis, sampai batas waktu hari Jumat. Kali ini readingan saya terbaru, saya akan memberikan suatu tema ya, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan ya. Sekali lagi, kabar penting yang akan segera kalian dapatkan. Tetap ya seperti biasa, ketika itu memang kabar beritanya itu nanti akan baik, ya tetap jadikan semangat dan motivasi. Lebih-lebih syukuri ya, aminkan. Kan kira-kira seperti itu. Agar apa? Agar ketika itu kepositifan, karena ucapan adalah doa. Ya. Yang kedua, ketika itu memang nanti readingannya ataupun bacaannya ataupun informasinya kurang baik ataupun bisa dikatakan ya buruk, ya jangan ditakuti. Tetap hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar apa? Agar kita tetap selalu waspada ya, dan bisa akan lebih sukses, bisa akan lebih berhasil, bisa akan lebih selamat ke jenjang berikutnya. Kan kira-kira seperti itu sobat ya. Ini untuk poin yang terakhir ya, tetap saya selalu mengatakan semua uploadan video saya ataupun readingan terbaru saya yaitu bersifat prediksi ya, bersifat terawangan, juga bersifat general reading ya. Artinya ketika saya mengatakan ini bersifat general reading, ya jelas energinya itu mengacak ya. Energinya itu luas, saya nggak tahu nanti yang ketarik itu energinya siapa. Yang jelas kalian sendiri yang bisa merasakan ya. Kira-kira seperti itu. Ketika ada tepat, ada resonate ya syukur alhamdulillah, aminkan karena ucapan adalah doa. Ketika tidak tepat, ya saran saya jangan bersedih, jangan kecewa ya, harap dimaklumi ya, karena kan energinya itu mengacak sobat ya. Karena saya tidak tahu nama kalian dan lain-lain. Nah, itu kan saya kesulitan. Makanya saya mengatakan ini tarikannya bersifat general reading, juga bersifat luas, umum lah, kan kira-kira seperti itu. Ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi sama saya, secara privat, kan seperti itu. Nanti saya bisa mengetahui nama kalian dan lain-lain, itulah yang bisa saya tembak tepat sasaran dan akan menjadikan suatu jawaban untuk kalian, kan seperti itu ya. Karena sekali lagi saya juga masih ada beberapa komentar yang mengatakan ini contoh ya, yang mengatakan selama 2 hari ya, itu katanya 4 hari ke depan ya, ada suatu keberkahan, datangnya rezeki. Kok membuat readingan lagi, mundur 1 minggu ke depan, adanya suatu keberkahan, adanya suatu rezeki, intinya sama ya. Cuman apa ya, bisa dikatakan orang tersebut mengatakan yang 4 hari belum ada yang saya rasakan, tidak tepat. Kenapa kok maju lagi 7 hari? Nah, berarti apa, ya berarti kalian sendiri ya, dalam hal ini ada beberapa orang yang mungkin apa ya, kurang bisa memahami gitu loh ya, kurang bisa memahami apa itu pembacaan tarot, kan seperti itu ya. Apa itu yang dikatakan prediksi ataupun yang dikatakan sistem terawang, apalagi general reading ya, berarti belum memahami gitu loh ya. Maka itu jangan kalian skip ya, jangan kalian skip, tonton sampai habis ya, biar kalian itu memahami apa yang sudah saya jelaskan. Jadi tidak adanya suatu apa ya, tidak adanya suatu pemikiran yang negatif terhadap saya gitu loh ya. Kan sudah jelas, ini kan general reading ya. Ketika mungkin itu pun tidak tepat, ya kalian jangan mengejar saya gitu loh ya. Gitu. Jadi istilahnya itu ya kejarlah Sang Maha Kuasa secara pendekatan, mungkin pendekatan secara ibadah, doa-doa ataupun secara ikhtiar. Nah, kan seperti itu ya, jangan mengejar saya, jangan menyalahkan saya. Kok Mas Dani bilangnya 4 hari ada suatu rezekian yang baik-baik bla bla bla, ternyata belum belum saya rasakan maju lagi 7 hari ke depan. Nah, ini kan memang saya tujuannya memprediksi gitu loh ya. Nah, seandainya itu pun reaksinya energi kalian yang ketarik, ya bisa jadi itu akan terjadi sama kalian. Ketika tidak terjadi ya mungkin energinya itu ya bukan untuk kalian gitu loh. Karena jelas kan antara maksud saya itu karena jelas kan ibaratnya itu persamaan zodiak ya. Itu loh, kesamaan ya, maaf, kesamaan zodiak, kesamaan tanggal lahir, kesamaan weton dan lain-lain. Kan bukan untuk satu orang gitu loh ya.
Semisal, ini lebih saya jelaskan lagi agar yang berkomentar itu bisa apa ya, bisa mengerti, bisa memahami gitu loh ya. Semisal, eee, orang satu ya, namanya A mempunyai zodiak Gemini. Nah, orang yang kedua, orang B, orang C, orang D, ya bisa saja sama-sama Gemini gitu loh. Nah, maka dari itu nanti rezekinya itu tinggal Gusti Allah sendiri, tinggal Sang Maha Kuasa sendiri, tinggal Tuhan Yang Maha Esa sendiri yang menentukan. Sama-sama Gemini tapi rezekinya apakah jatuh di, orang yang namanya A, atau jatuh di orang yang namanya B, atau jatuh di orang yang namanya C dan lain-lain, kan seperti itu, gitu loh. Jadi ayolah, saya ini mengajak apa ya, selain saya, mengajak untuk berpikir secara dewasa, berpikir kesabaran, saya juga mengedukasi gitu loh ya, gitu loh, agar apa ya, agar kita bisa memainkan secara logika, gitu loh. Mana yang memang, benar-benar terjadi ya, mana yang masih bersifat prediksi dan mana yang masih bersifat general reading itu tadi, gitu loh. Karena banyaknya kesamaan, tidak mungkin satu orang mempunyai satu zodiak Gemini, lainnya tidak mempunyai, kembar, tidak mempunyai Gemini juga, ya tidak seperti itu, gitu loh ya. Nah itu yang, harus perlu difahami buat yang merasa berkomentar, kan seperti itu. Saya yakin ya, rata-rata yang sudah bergabung di channel Ruang Batin itu, saya yakin semua pada memahami apa itu yang dimaksud general reading, apa itu yang dimaksud prediksi juga terawang. Kan seperti itu, tidak bisa dipastikan 100%, emangnya saya Tuhan, kan seperti itu, kan ndak, begitu juga gitu loh. Saya selalu mengatakan saya manusia biasa nggak punya ilmu, kan seperti itu. Saya hanya berbagi apa yang sudah saya, tangkap, suatu petunjuk itulah yang saya sampaikan. Kan saya sering mengatakan di, akhir apa, akhir akhir closing ya, ataupun akhir statement gitu loh. Kan saya sering mengatakan percaya tidak percaya terserah, tergantung sama kalian, karena kalian sendiri yang, menilai ya, yang merasakan, kan seperti itu. Yang menyikapi, percaya nggak tidak percaya, ya wis saya kembalikan, gitu loh. Oke sobat ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa dimengerti, kan seperti itu ya. Jadi sekali lagi ya jangan mengejar saya ketika tidak ada tepat, namanya saja general reading, kan seperti itu ya. Kita harus berpikir secara cerdas, secara jernih, itu loh maksud saya ya. Oke sobat ya, saya rasa sudah cukup ya, semoga bisa difahami karena apa ya istilahnya itu, informasi seperti ini bukan hanya satu kali, 2 kali gitu loh ya. Sering mulai saya pertama membuka tarot saya selalu mengatakan, ya sama intinya seperti yang barusan saya katakan gitu loh, bersifat general reading ya, ketepatan hanya milik Sang Maha Kuasa, intinya di situ gitu loh, sobat ya. Oke ya, langsung saja saya akan tarik, untuk zodiak yang pertama, temanya tetap ya. Di sini ada zodiak Virgo ya, kita akan tarik ya, saya akan reshuffle, tetap saya akan tarik energinya ya. Oke. Alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi tetap seperti biasa ya. Kita lihat untuk asmara zodiak Virgo ya, tetap, temanya ya.
bisa dikatakan ya, intinya itu kabar berita apa yang akan kalian dapatkan, kan kira-kira seperti itu ya. Kabar berita penting ya. Kita lihat untuk asmara zodiak Virgo ya. 3 hari ke depan. Untuk di 3 hari ke depan asmara dari zodiak Virgo di sini ada The Chariot ya. Bisa dilihat sobat ya, ada The Chariot itu satu orang, di depannya ada hewan zaman dahulu ya. Bisa dikatakan hewan singa lah ya. Hitam sama putih. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Cup ya. Tuh, ada seseorang memegang cup, dalamnya cup ada ikan ya. Untuk zodiak Virgo ya, yang mempunyai energi dari Virgo, di sini ada The Chariot ya. Artinya di sini kalau saya tangkap energinya, zodiak Virgo bisa dikatakan sedang dihadapkan dengan suatu permasalahan gitu loh ya. Yang mungkin ya secara biarpun tidak terfikirkan, mungkin terkadang itu tiba-tiba muncul dalam hati ya, adanya suatu pilihan ya. Biarpun mungkin kalian sekarang sudah punya, katakanlah punya pasangan hidup, punya kekasih ya, gitu loh. Itu terkadang kalian itu masih dibayangi apa ya, 2 pilihan, mungkin kalian teringat mantan atau apa di sini. Saya menangkapnya seperti itu ya, gitu loh. Jadi bisa dikatakan, agak ada sedikit kurangnya stabil ya, gitu loh, untuk di 3 hari ke depan. Saya menangkapnya seperti itu ya, gitu loh. Jadi jelas di sini, maksud saya ketika kalian itu sudah mempunyai pasangan hidup yang baik ya, sudah mempunyai, istilahnya itu kekasih yang baik, yang mau menyayangi kalian, yang mau pengertian sama kalian. Nah, kenapa di sini kalian masih meragukan gitu loh ya. Kenapa terkadang masih muncul adanya suatu pemikiran-pemikiran, untuk yang lainnya, kan kira-kira seperti itu. Baik itu yang memikirkan mantan ataupun mungkin ya dikatakan bukan mantan ataupun orang baru, padahal kalian sudah katakanlah, sudah punya pacar ataupun sudah punya kekasih. Kenapa kalian selalu terkoneksi sama orang lain ya? Kenapa kalian tidak terkoneksi sama orang yang mau mengerti kalian, orang yang mau mencintai kalian? Itu yang saya tangkap. Jadi kalian di sini adanya suatu rasa bimbang, adanya suatu rasa keraguan ya, bingung untuk memilih ya. Nah, saran saya ketika seseorang itu sudah fix ya, menyintai kalian, menyayangi kalian, kalian sendiri yang sudah bisa menilai, sudah merasakan, "Oh, ini yang, sangat sayang sama saya, sangat mengerti sama saya." Ya sudah itu aja, gitu loh. Makanya di sini jelas kalian itu tidak boleh adanya suatu unsur keraguan ataupun kebimbangan. Pilih salah satu, kan seperti itu ya. Ketika kalian memilih singa hitam, ya silakan, ya. Dalam arti contoh ya, ketika itu mantan kalian ya, ya silakan kalian harus mau meninggalkan kekasih kalian, kan seperti itu. Nah, ketika kalian memilih singa putih, yaitu kekasih kalian yang sampai sekarang, ya pilihlah dia, tinggalkan mantan kalian, jangan pernah lagi dipikirkan. Kan kira-kira seperti itu, karena apa? Ketika kita, memikirkan yang dulu-dulu ya, biarpun yang dulu-dulu itu mantan kalian baik ataupun apa, kalian terus termakan pemikiran yang dulu, terus sampai kapan adanya suatu ketenangan, gitu loh ya. Karena kan, masa lalu itu bukan, seharusnya bukan untuk kita pikirkan, tetapi jadikan sebagai pelajaran, kan seperti itu ya, gitu loh ya. Ketika kalian menganggap mantan kalian ataupun orang-orang yang terdahulu itu sayang sama kalian lah, kira-kira seperti itu. Terus kalian dipertemukan ataupun dipertemukan jodoh kalian bukan sama orang yang dulu kalian sayangi, tapi orang baru. Ya alangkah baiknya ya terimalah orang baru ini, bisa saja itu jodoh kalian yang orang baru ini, gitu loh. Kenapa, saya menangkap seperti, di Chariot ini kenapa kalian masih adanya suatu kebimbangan, keraguan, ya gitu loh. Jadi ketika kalian mau tidak ribet ya simpel saja, pilih saja salah satunya, gitu loh ya, agar bisa stabil menjalani hubungan asmara itu agar bisa stabil, agar tidak adanya suatu konflik yang berkelanjutan karena kalian sendiri yang yang ibaratnya harus bisa menentukan sikap. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya, Fik ya. Ini untuk kartu pertama kalian. Terus untuk, kartu konfirmnya ada Pack of Cup. Di sini sudah jelas loh ya, bahwa kalian itu mau menjaga hubungan asmara kalian, gitu loh ya. Sudah jelas kenapa kok muncul adanya The Chariot, artinya rasa bimbang, gitu loh, di antara 2 pilihan. Kan jangan seperti itu. Ya itu tadi, ketika kalian mau yang A, ya silakan lepas yang B. Silakan kalian mau yang B, ya silakan lepas yang A. Nah, itu kira-kira. Padahal di sini kalian itu menginginkan adanya suatu kestabilan, menginginkan adanya suatu perkembangan, pertumbuhan dalam hal asmara itu terbina dengan baik, terbina dengan hal-hal yang positif ya. Kenapa kok masih ada ragu? Jadi jelas di sini ya, kartu konfirmnya mengatakan, bahwa kalian itu
masih ada suatu keyakinan yang baik lah, biarpun masih ada sedikit keraguan, kebimbangan, kalian di kartu confirm tertangkap energinya, kalian masih mempunyai ya mungkin keyakinan ataupun etikat baik bahwa kalian masih mau menjaga hubungan asmara yang sudah kalian jalankan saat ini, bukan yang kalian jalankan kemarin-kemarin. Itu yang saya tangkap ya. Jadi biar sekali lagi biarpun kalian ada kebimbangan, tetap kalian tertangkap energinya, kalian masih mau menjaga, itu bagus ya, itu respon yang sangat bagus ya, yang patut saya kasih jempol lah, kira-kira seperti itu ya. Biarpun adanya suatu kebimbangan, terkadang muncul angan-angan dari mantan yang masa lalu ataupun orang masa lalu, tapi kalian di sini masih tetap mempertahankan asmara kalian yang sampai saat ini kalian jalankan. Itu bagus ya, pertahankan kalau bisa ya. Jadi kalau menurut saya bisa dikatakan hilangkan rasa kebimbangan, hilangkan rasa keraguan. Biar kalian itu tenang ya, biar kalian itu bisa stabil ya, tidak selalu dihantam suatu permasalahan dalam hubungan asmara. Kan seperti itu, nanti terakhir akan saya deteksi semua. Oke ya Fik ya, untuk asmaranya. Sekarang kita lihat untuk pekerjaan Virgo. Di sini ada The Tower ya, itu ada tower ujungnya meletus ya, tersambar petir sama 2 orang terpelanting jatuh. Konfirmasinya ada kartu The Empress ya, ada wanita sedang duduk santai ya, The Empress. Ini kalau saya tangkap untuk energi dari zodiak Virgo tentang masalah pekerjaan di 3 hari ke depan, bisa dikatakan zodiak Virgo ini kenapa ya selalu diiri hati ya sama mungkin rekan sepekerjanya, kalau saya tangkap di sini ya. Kalau atasan sih saya rasa enggak mungkin ya, yang jelas ada beberapa ya sesama pekerja lah, satu pekerjaan mungkin sama kalian itu mempunyai rasa iri hati ya, mempunyai rasa sentimen dan ingin merusak ataupun ingin menghancurkan karir kalian. Kalian selalu ingin dibuat adanya kesalahan di dalam pekerjaan, mungkin sehingga kalian bisa dimarahi atasan kalian, bisa dimarahi bos kalian, biar pekerjaan kalian itu semrawut amburadul. Itu yang diinginkan oleh pihak-pihak orang ketiga yang adanya unsur sentimen ataupun unsur iri hati. Di sini kelihatannya zodiak Virgo harus tetap waspada ya, harus tetap waspada, jangan sampai termakan hasutan-hasutan ataupun menuruti hawa yang panas. Tetap kalian sendiri yang harus waspada dan harus tetap dikontrol emosinya. Kan seperti itu ya. Terus di sini Empress ada The Empress confirm kalian. Dalam hal ini saya juga menangkap di sini kelihatannya nanti kalian akan bagus kok gitu loh. Ketika kalian itu biarpun difitnah tapi kalian tetap kontrol, tetap tahan emosi ya, tetap fokus di pekerjaan. Udah nggak usah dipikirkan orang-orang yang toksik, orang-orang yang sentimen, tetap aja fokus. Itu kelihatannya nanti akan bagus. Di sini ada kartu The Empress ya. Dalam arti di sini nanti justru yang memfitnah kalian, yang sentimen sama kalian nanti akan merasakan kesulitan sendiri. Bisa dikatakan kena hukum karmanya lah, kira-kira seperti itu. Dan kalian di sini malah kebalikannya. Kalian yang dimusuhi, kalian yang dibuat gara-gara itu nanti kalian akan menemukan sebuah ketenangan ya, menemukan adanya suatu perkembangan di sini. Jadi nanti insya Allah akan bisa stabil ya dalam menjalani pekerjaan kalian di sini. Asalkan ya itu tadi ya, kalian tetap bersabar biarpun banyak orang-orang yang iri hati sama kalian. Jangan dihiraukan lah ya, ngapain kita kerja ikut bos, bukan ikut orang, bukan ikut teman kita, kan kira-kira seperti itu ya. Jadi sudah jelas ya. Saran saya di sini kartu konfirmnya mengatakan nanti kalian bakal menemukan adanya suatu ketenangan, adanya suatu perkembangan ketika kalian tetap waspada dan tetap fokus, nggak usah ngurusi orang lain. Itu saja ya, akan bagus kok di sini ya. Nanti mungkin kalian akan bisa mencapai target ya, mungkin kalian akan bisa konsentrasi penuh dan pekerjaan kalian menjadi baik, menjadi terrealisasi. Kan seperti itu. Ketika kalian terhasut, termakan emosi ataupun apa, kan nanti semrawut. Bisa saja kalian nanti dimarahi bos kalian. Kan seperti itu. Sudah nggak usah dihiraukan. Bakal di sini nanti akan bagus kok. Kebaikan ataupun karma baik akan menghantam kalian yang mempunyai zodiak Virgo. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat untuk keuangan. Di sini ada Knight of Cup ya, prajurit naik kuda sedang membawa cup, naik kuda putih. Terus dikonfirmasi sama kartu Five of Sword ya, ataupun 5 tongkat, itu saling menyerangnya. Ini kalau saya tangkap untuk energi zodiak Virgo di sini Knight of Cup ya, Knight of Cup ini menandakan kartu utama kalian di sini. Kalau masalah keuangan saya rasa di sini zodiak Virgo masih cukup aman ya. Bisa dikatakan ya masih sedikit bersahabat lah ya, biarpun tidak terlalu besar ya. Itu kalian masih menyimpan beberapa keuangan kalau saya tangkap di sini gitu loh ya.
Cuman di sini kalian harus bisa mengontrol ya antara, pemasukan dan pengeluaran. Jangan sampai lebih besar, pengeluaran. Kalau lebih besar pemasukan, nah itu bagus itu, kan seperti itu. Jadi sekali lagi untuk masalah keuangan bisa dibilang masih sedikit bersahabat ya gitu loh, biarpun tidak banyak kan masih diuntungkan kalian. Jadi tidak terlalu apa ya, tidak terlalu keteteran lah kalau masalah keuangan, tidak terlalu sulit-sulit amat ya untuk zodiak Virgo, masih punya ya cadangan-cadangan keuangan biarpun tidak banyak ya. Di sini ini bagus ya, cuman di sini juga ada tanda-tanda suatu kerezekian, kan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu, 5 tongkat ataupun Five of Wands ya, Five of Wands, 5 tongkat ya. Di sini artinya zodiak Virgo harus bisa apa ya, mengerem lah ya. Ini karena adanya suatu, saling serang ya, bisa saja ini didatangkan dari energi-energi orang yang tidak bertanggung jawab ya, sehingga membuat hambatan keuangan kalian itu sulit, membuat, banyak sengketa di masalah faktor kerezekian ataupun faktor keuangan. Jadi harap dikontrol saja untuk masalah pengeluaran, jangan sampai terlalu boros ya untuk, eee, apa ya, bisa dikatakan ya untuk kali ini ataupun untuk 3 hari ke depan, harap dikontrol ya. Karena takutnya nanti kalian sendiri yang pusing ya ketika mungkin ada keperluan mendadak yang bersifat mengeluarkan uang, kalian tidak punya uang. Jangan sampai seperti itu ya. Oke ya, sekarang saya akan deteksi ketiganya. Oke, ini kalau saya tangkap zodiak Virgo awas berhati-hati ya di faktor asmara ya, sama faktor, pekerjaan. Kalau keuangan ya bisa dikatakan ada imbasnya sedikit, cuman lebih besar ketika banyak sengketa itu masih alami ya, masih wajar ataupun murni. Yang jelas di sini saya melihat adanya suatu ketertutupan, adanya suatu energi ataupun black magic yang dikirimkan sama kalian yang yaitu menembak di asmara sama menembak di pekerjaan. Jadi harus waspada untuk asmara kalian harus tetap kalian kontrol, juga pekerjaan harus tetap kalian kontrol. Itu aja ya, kalau bisa ya di netral, kan seperti itu. Agar bisa, kembali normal, bisa kembali stabil dan tidak, berimbas ataupun tidak, bereaksi ke yang lainnya gitu loh, ketika itu nanti kalian netral ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, apa itu tetap yang baik jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa, yang kurang baik, tetap maksud saya yang kurang baik yaitu jangan dijadikan sebagai rasa takut, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Agar kalian bisa selalu waspada, agar bisa, sukses, bisa berhasil, bisa selamat ke jenjang berikutnya. Apapun informasi dari saya, berita dari saya, intinya tetap percaya tidak percaya, saya kembalikan sama kalian ya, terserah kalian sendiri karena kalian kalian yang menyikapi, yang merasakan dan yang menilai apapun yang sudah saya sampaikan. Tetap saya selalu mengatakan jangan sampai terlambat ketika mungkin itu ada suatu terdeteksi ataupun terdetek adanya suatu penutupan-penutupan aura, apalagi disebabkan dari orang yang iri sama kalian, yaitu segera kalau bisa ya dinetralkan, tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, juga kita kuatkan secara ikhtiar. Karena jelas nasib seseorang itu tidak akan pernah berubah sobat. Ketika kalian sudah merasakan, apalagi mengetahui, kalian abaikan, banyak minusnya, banyak turunnya, tapi kalian abaikan. Nah, itu nanti nasib kalian tidak akan bisa berubah gitu loh. Yang bisa merubah nasib kita ya kita sendiri. Yaitu tadi dengan 2 syarat yaitu, dikuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa dan juga, dikuatkan secara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya agar netral dan itu akan menjadikan langkah, baik ke jenjang berikutnya, kan seperti itu sobatnya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, sekali lagi semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.